Ada orang miskin, kehidupannya serba kekurangan. Kemudian dia memohon kepada Allah agar diberikan kekayaan, tapi dia belum juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia minta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, coba mohonkan kepada Allah agar kami diberikan kekayaan." Karena memang nih orang ini emang orang baik. Nabi Musa pun tahu bahwa ini orang memang orang baik, ahli ibadah, sabar. Tapi berharap dia ingin memiliki, ngerasain jadi orang kaya lah bahasanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengiyakan permintaannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar umatnya ini diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kepada Nabi Musa dan Allah berfirman, "Wahai Musa, aku kabulkan permintaanmu. Akan aku beri kekayaan umatmu itu, si fulan, dengan tempo 1 tahun. Setelah engkau bermunajat hari ini, aku akan berikan dia kekayaan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berikutnya, maka dia akan kembali seperti sedia kala, yaitu hidup dalam kemiskinan." Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemiskinan, memberikan kekayaan itu kepada umat Nabi Musa itu hanya setahun. Yang tadi minta doain kepada Musa. Lalu kemudian disampaikanlah kabar gembira tersebut bahwa engkau akan diberikan kekayaan oleh Allah, tetapi hanya selama 1 tahun. Maka bijaklah dalam menggunakan harta tersebut. Jalan berubah hidupnya. Yang tadinya miskin, tadinya nggak punya harta, jadi punya harta, kaya. Tapi memang karena dia orang baik, dia nggak sombong. Tetap dia bukannya kufur, tapi dia justru bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan anugerah kekayaan. Jadi bukan makin jauh dari Allah, justru makin dekat dari Allah. Bukan lupa, justru makin ingat kepada Allah. Jalan berlalu, terus waktu berlalu dia menikmati kekayaannya, dia berbuat baik, berbagi segala macam. Datanglah waktu yang ditunggu-tunggu, akhirnya batas tempo. Bahwasanya sebentar lagi akan habis masa kekayaannya yang telah disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Menjelang beberapa hari ke tempo setahun untuk masa aktif kekayaannya itu, kemudian si istri ini bermusyawarah dengan suaminya, kalau bahasa kita nih bang, bagaimana nih kira-kira nih, bentar lagi kita jadi miskin lagi, bagaimana biar manfaat ini harta. Akhirnya dia berdua kompak, musyawarah kompak, akhirnya digunain harta tersebut yang sebentar lagi habis, ya masa aktifnya itu, digunain buat sedekah. Wah, sedekah, jadi sedekah, bantu yang butuhin, dibantu. Karena memang mau dihabisin, karena bentar lagi dia akan jadi kembali miskin lagi dia itu. Jadi pada percuma dan dia habis-habisin buat diberbagi-bagi terus. Nggak terasa, saking enaknya dia membagikan harta, dia ingin menghabiskan, karena kan banyak hartanya, dihabisin ini. Dihabisin terus setiap hari berbagi. Nggak terasa, saking enaknya berbagi, lupa dia. Ternyata kekayaan ini ternyata lebih dari setahun. Udah batas waktu. Dia nggak sadar, dia pun nggak sadar. Dia nggak sadar. Terus aja berbagi, kan nggak sadar. Nabi Musa memperhatikan, kemudian bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepada umatku itu bahwa engkau
akan memberikan hartanya dan menjadikan dia kaya hanya dalam waktu setahun. Tetapi ternyata ini sudah lebih dari setahun engkau masih memberikan kekayaan, memberikan harta kepadanya. Apa jawaban Allah? Yang mudah-mudahan jadi motivasi kita ini. Jawaban Allah, wahai Musa, memang aku menitipkan dan memberikan kekayaan kepada umatmu tersebut selama 1 tahun. Tetapi ternyata umatmu ini menggunakan titipan, menggunakan harta yang aku berikan kepada dia. Ternyata begitu luar biasa dia bijaknya menggunakan harta tersebut. Dia baik, dia pemurah, dia terus berbagi. Maka tidak mungkin aku kalah dengan hamba-hambaku. Kalau seandainya mereka bijak, mereka baik, maka aku sebagai Tuhannya harus lebih baik lagi. Ketika mereka dermawan, maka aku harus lebih dermawan lagi. Oleh karena itu, aku ridho terhadap umatmu tersebut, maka biarkanlah aku titipkan terus-menerus hartaku kepada dia, karena dia selalu berbagi dan dia selalu memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi rezeki yang 1 tahun dijanjikan oleh Allah ternyata dibebaskan masa aktifnya bahasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wasilah dia selalu berbuat baik, dia selalu bersedekah. Ya Allah ya Rabbi. Ini kunci buat kita. Jadi kalau kita ingin hidup nyaman, memang rata-rata orang nyaman itu memang dari harta. Karena senjata yang paling ampuh dalam urusan dunia itu adalah harta benda. Dan senjata yang paling ampuh untuk kehidupan akhirat itu adalah amal ibadah. Maka ketika sinkron antara amal ibadah dengan harta benda yang digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang bahagia dunia wal akhirat. Mudah-mudahan jadi motivasi kita ini. Bisa saja kita nggak sadar, walaupun kita tidak bermunajat kepada Allah, kepada yang dilakukan seperti halnya Nabi Musa, bisa saja yang selama ini Allah berikan kepada kita itu merupakan titipan. Dan kadang kita nggak sadar, Allah memberikan kekayaan atau harta kita itu dengan jarak waktu yang kita tidak ketahui. Maka kalau kita ingin dibebaskan dari batas waktu dan kita ingin dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang amanah dalam dititipi harta tersebut, maka pergunakanlah harta tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Dengan harta tersebut menambah keimanan kita, rasa syukur kita kepada Allah, kita makin memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita umat Rasulullah, maka kita puji Rasulullah. Kita bantu orang-orang yang membutuhkannya. Kita bantu majelis taklim, kita bantu pondok pesantren untuk media dakwah mereka. Dengan cara inilah Allah ridho. Tapi ketika harta tersebut kita tidak gunakan dengan bijak, kita hanya gunakan beli ini, kita pakai buat makan ke sini, buat jalan-jalan ke sini, itu adalah hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena peruntukan dari awal bukan untuk itu. Tetapi harta titipan yang Allah berikan kepada kita pada dasarnya hanya untuk mempermudah akses kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita untuk lakukan atau kita pergunakan bersenang-senang ataupun berleha-leha. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi harta kita. Ya, jangan dilihat banyak atau sedikitnya harta, tetapi berkah atau tidaknya harta kita tersebut. Buat apa banyak kalau tidak berkah? Dan celaka lagi sedikit tidak berkah. Tapi sedikit berkah luar biasa. Lebih luar biasa lagi banyak